juga baik. Sudah cukup lega apa belum nih setelah menceritakan masalahnya di sesi konseling? Sudah, alhamdulillah. Saya ingin bertanya lagi nih kepada kita. Sebelumnya kan kita akan melanjutkan sesi konseling di pertemuan ketiga ya kita kali ini. Ya. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa sesi konseling kita ini dimulai sekitar 30 sampai 45 menit seperti itu. Saya ingin menanyakan kepada kita dari masalah-masalah yang Mbak Pita ceritakan kan tentang masalah insecure dan sebagainya. Nah, apakah ada masalah lain yang Mbak Pita rasakan sehingga membuat Mbak Pita ini terganggu di akhir ini? Overthinking, ada overthinking. Overthinking kenapa Mbak Pita? Ya karena itu sebentar lagi kan saya ini ujian. Saya harus lebih banyak belajar, mengajar waktu, sekolah, belajar, terus saya juga kerja. Makin sedikit waktu saya pusing. Berarti dalam artian overthinking ini, overthinking kenapa? Takut dalam ujian, takut gagal atau takut dalam menggunakannya? Ya dalam waktu gagal, saya takut gagal dalam ini. Ya. Nah, kemudian selain overthinking, ada masalah lain yang Mbak Pita rasakan saat ini? Ada cemas. Cemas kenapa? Cemas saya takut nggak bisa mencapai itu ujian saya, pekerjaan saya. Sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Pita insecure? Coba ceritakan. Dari pencapaian saya kadang nggak bisa kayak orang-orang, dari diri saya sendiri, dari lingkungan terutama. Kadang kita yang itu sebelumnya yang seusia kita yang harus sudah menikah, kadang itu yang membuat kita insecure. Selalu ditanya, kok kamu belum nikah? Kok kamu masih sibuk ini, masih sibuk itu, sedangkan teman-teman kamu, sedangkan anak saya itu sudah menikah. Kadang omongan itu yang membuat saya makin terbebani. Berarti memang di lingkungan tempat tinggal Mbak Pita orang-orangnya rata-rata berbicara seperti itu. Yang kadang rata-rata mereka itu selalu membanding-bandingkan, selalu membanggakan anaknya. Walaupun sebenarnya saya itu nggak peduli mau bagaimana anak mereka, karena saya cuma peduli sama diri saya nggak mau saya salah orang karena menikah buru-buru atau karena omongan tetangga-tetangga saya. Nah, tapi untuk di seusia sekarang, apakah sebenarnya Mbak Pita ini memang udah siap untuk menikah atau belum? Mungkin kalau karena itu mungkin sekolahnya sama berjodohnya mungkin saya siap, tapi belum lagi balik lagi karena ya saya masih ngejar paket C, saya masih harus membuat orang tua saya bangga. Oke. Tapi pernahkah Mbak Pita berpikir bahwa kayak ya udahlah itu kan soal pencapaian, soal jodoh kan memang setiap orang itu berbeda-beda. Kalau mungkin saat ini saya masih memang harus melanjutkan pendidikan dan bekerja, ya sebenarnya kenapa saya ambil masalah tentang omongan mereka gitu. Pernahkah Mbak Pita berpikir seperti itu? Pernah. Saya malah kadang lebih, walaupun dalam hati ya saya ngomong itu biarin lah kayak gitu. Namanya belum ketemu jodoh, ataupun saya mungkin disuruh membuat pencapaian lagi, atau disuruh rajin kerja lagi, mungkin saya disuruh untuk sendiri dulu. Saya sih nggak pernah mempedulikan, cuman kadang-kadang ya omongan mereka itu kadang nyakitin hati saya. Berarti pembicaraan seperti itu sering Mbak Pita temui? Iya, sering. Apakah saat misalkan lagi keluar rumah saat mau pergi berangkat kerja gitu ketemu mereka semacam seperti itu? Mungkin ada beberapa kali setelah saya berangkat kerja ataupun pulang kerja. Mungkin mereka nggak ngomong
langsung ya di depan saya, cuman apa yang mereka omongkan itu bisa hampir telinga saya. Kita mungkin mereka menyindir, membanggakan anaknya, atau mungkin menyindir secara langsung lah. Tapi kalau untuk orang tua sendiri, apakah orang tua mendesak untuk segera menikah atau tidak? Kalau dari orang tua sendiri tidak, mereka cuma mengikuti saya gitu. Saya mau seperti apa, kalau emang di usia ya nggak apa-apa, tapi kalau sudah saya mungkin mau carikan jodoh, tapi orang tua itu tidak menuntut saya, Tidak memberatkan ya. Iya. Artinya tetap mensupport apapun yang ingin kita lakukan. ya. Oke. Nah kalau untuk insomnia, kenapa sih Mbak Vita bisa sampai insomnia-nya? Apa penyebabnya? Ya kadang karena perjalanannya dari saya pulang kerja, dilanjut lagi sore saya sekolah. Kadang setelah itu saya mendengar omongan-omongan dari tetangga atau dari orang-orang di sekitar itu membuat saya kepikiran apa saya harus nikah saja atau saya harus seperti apa gitu biar mereka itu berhenti buat musik saya. Kadang hal itu tuh yang membuat saya terganggu sehingga saya itu banyak pikiran, waktu tidur kurang. Nah kalau untuk kerja sendiri itu kan dari pagi. Pulang kerja jam berapa? Pulang kerja bisa waktu jam 1 atau jam 2. Jam 2, kemudian jam 5 dilanjut sekolah. Ya. Berarti waktu istirahat memang cuma sebentar ya. Kemudian malam pulang sekolah jam 10. Kalau ada tugas lanjut tugas dulu itu. Iya. Saya dapat mengerti dan memahami sebenarnya apa yang sedang Mbak Vita alami, masalah yang sedang Mbak Vita alami, mulai dari malas belajar, insecure, dan insomnia. Memang sebenarnya di usia-usia saat ini usia-usia yang lagi bagus-bagus dan matang yang untuk kita sebagai cewek ya untuk menikah. Tapi kan terlepas dari hal itu ya mungkin adalah sisi positifnya. Kenapa sebenarnya kita ini belum ditemukan orang jodoh yang mungkin karena memang harus mengejar karir dulu. Mbak kita juga harus menyelesaikan pendidikannya dulu. Nah kalau untuk sekolah Mbak Vita ini seharusnya berapa lama lagi biar bisa lulus? Kurang lebih setahun lagi lulus. Ya semoga setahun itu ya semoga setelah lulus bisa langsung dapat ketemu jodohnya. Kan karena setahun lagi juga selesai sekolahnya, ya saya harap Mbak Vita nggak harus malas selalu untuk sekolah untuk mengerjakan tugasnya karena kan itu sebentar lagi seperti itu ya Mbak Vita ya. Berarti bisa saya simpulkan ada 5 masalah yang Mbak Vita alami saat ini. Yang pertama itu overthinking, insecure, malas belajar, insomnia, dan cemas. Seperti itu ya Mbak Vita. Menurut Mbak Vita dari kelima masalah itu manakah masalah yang mungkin Mbak Vita rasa cukup mengganggu dan ingin diselesaikan dan saya bisa membantu? Ya insecure, malas belajar, dan insomnia itu pengen saya selesaikan. Berarti kita bisa tetapkan ada 3 masalah yang akan kita selesaikan di sesi konseling kali ini ya. Malas belajar, insecure, dan insomnia. Oke baik. Saya bisa membantu Mbak Vita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Mbak Vita alami. Namun sebelumnya saya harap Mbak Vita tetap harus konsisten dan niat dalam mengikuti sesi konseling ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan bisa terpecahkan juga masalahnya. Ya. Menurut Mbak sendiri pernah nggak sih merasa insecure? Kalau insecure sih saya insecure dalam hal apa dulu Mbak Vita? Ya mungkin kayak dari materi kayak saya, atau mungkin kayak dari fisik yang kurang tuh apa sih?
Kalau dari insecure sendiri itu pernah, karena kan ya saya ini kan umur kita kan sebenarnya sama ya Mbak kita ya, kayak mungkin beda setahun atau 2 tahun kayak gitu. Saya kan juga masih kuliah ya, masih simpan kuliah, tapi ya teman-teman selokal saya, sekolah saya itu kan masih kuliah tapi juga sudah nikah, sudah ada beberapa yang sudah berumah tangga. Kadang-kadang juga saya mikir kayak, apakah di umur yang sekarang ini saya harus menikah duluan atau menyelesaikan kuliah duluan sih kayak gitu. Nah, insecure-nya ya kalau misalkan lagi ngumpul sama teman-teman aja sih, yang teman, terus mereka pada cerita tentang anak mereka, tentang suami mereka, kayak ya namanya kita ini sendiri, rasa-rasa insecure kayak gitu ya adalah, kita juga butuh pendamping, butuh teman yang ada, yang bisa selalu ada selain teman dan orang tua. Nah kalau insecure lainnya ya teman saya udah ada beberapa yang lagi ngisi skripsi gitu, sudah ada juga beberapa yang lulus. Kayak ya saya mikirnya tadi mereka nih pintar-pintar banget ya, bisa cepet banget gitu selesai kuliahnya. Sebenarnya ya kayak gitu, kayak gitu lah biar mereka bisa cepat, bisa lancar dalam kuliah. Sedangkan saya juga kadang terkendala tugas-tugas banyak, terus masalah-masalah saya juga banyak gitu. Kadang-kadang mikir ya pengen juga cepat-cepat lulus kuliah, tapi kan ya sulit karena jadi juga pencapaian tiap orang itu kan berbeda. Untuk desakan juga sebenarnya sih ada dari lingkungan keluarga ya. Sekarang sudah semester berapa, sudah skripsi lah, kapan lulusnya, berapa tahun lagi gitu. Apalagi kayak lebaran kemarin itu kan baru aja ya, berapa tahun lagi terus skripsi lah gitu. Dan apa ya, mereka tuh kalau dipikir ya mereka cuma bisa nanya terus tekan kayak gitu, makanya jalani kita bisa aja kita bilang bisa lulus, cuman ya apa ya, batin kita yang capek kayak gitu kan, pengen dikuat-kuatin juga kadang capek, pengen capek tapi yang belum capek kayak gitu. Kalau untuk jadinya kesannya sekarang kalau misalkan lagi capek, lagi banyak beban pikiran ya jalan sendiri ngopi dengan pikiran. Terus kan ditambah kadang tuh ada juga tekanan dari teman-teman, misalkan teman-teman dekat saya, teman-teman akrab saya, kalau kan gak enak tuh misalkan kita berteman bertiga tapi salah satu sudah ada yang lulus skripsi, kan kita yang dua nih jadinya kepikiran. Nah, cuman kalau nggak ada salah satu yang duluan mulai juga ya kita jerak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih beban pikiran yang saya alami saat itu. Sebenarnya kalau mau dibahas tentang insecure atau masalah-masalah, sebenarnya setiap orang punya masalah kan. Cuman ya bagaimana cara kita menanggapinya lagi, bagaimana kita pikir sisi positifnya ya. Semangat ya Kak hariannya. Kita juga semangat. Nah, kita kembali ke masalah kita ya, karena kita sudah tetapkan 3 masalah yang kita selesaikan, yaitu insecure, malas belajar, dan insomnia. Apakah Mbak kita kira-kira kapan waktu Mbak kita bisa kita bertemu lagi? Mungkin besok atau lusa lebih ya Kak. Pokoknya tanya. Oke, kalau begitu nanti kembaliin aja, kita akan melanjutkan sesi ya. Nah, kan ini juga masih di tahap ketiga, masih ada beberapa tahap lagi gitu yang harus kita jalani dan kita lakukan.
Kalau begitu, sebelum saya tutup ini, apakah ada yang ingin Mbak Pita pertanyakan lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya tutup sesi konseling kali ini dan kita ketemu di besok hari ya Mbak Pita. Ya, Terima kasih Mbak Pita. sama.